Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepadamu. Percaya padamu, Yesus, ku percaya padamu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom. Senang sekali bisa kembali berjumpa dalam program MRS Bertanya. Sudah beberapa minggu kita lewati dan saya yakin bahwa episode demi episode, program demi program sangat membantu jemaat untuk memahami, menginspirasi kehidupan di dalam new normal ini. Nah, hari ini saya mendapatkan dua teman spesial, yaitu adalah Bro David dan yang kedua adalah Bro Ren, yang mana beberapa hari yang lalu di satu siang saya menonton sebuah TV swasta nasional yang menceritakan mengenai kelompok tani millennials yang ada di Lembang. Sebetulnya itu adalah makan siang saya nonton seperti tidak disengaja, tetapi justru tontonan itu sangat menarik sekali. Yang menarik perhatian saya yaitu adalah kelompok tani millennials yang menanam hanya buncis, tapi buncisnya spesial, buncis Kenya dikatakan demikian, dan ternyata menghasilkan untuk petani-petani milenial itu sampai omset per bulannya 300 juta. Dan itu luar biasa menurut saya, di mana milenial di hari terakhir yang terfikir adalah gadget.
yang terpikir jadi vlogger, yang terpikir itu menjadi influencer seperti itu. Rasanya tidak ada anak-anak sekarang ditanya apakah cita-citanya jadi petani, rasanya tidak ada. Tetapi ini menarik karena mereka berkata justru kami menjadi petani muda yang keren. Justru di hari terakhir, di tengah-tengah pandemi ini, rasanya banyak yang tutup, banyak yang bangkrut, tetapi ada satu kekuatan ekonomi besar, yaitu adalah petani. Nah, saya mau tanya sebentar kepada Bro David dan Bro Ren, di mana saya tahu persis mereka berdua sekarang mulai merintis apa yang juga terjadi di Lembang ini. Teman-teman jemaat, program ini MS Bertanya untuk mereka berdua rasanya nggak bisa hanya satu episode, akan ada menjadi 2 episode, jadi bisa mengikuti hari ini dan juga minggu depan. Oke, Bro Ren dan Bro David duluan deh. Apa yang sekarang yang terjadi dengan ketahanan pangan? Karena saya tahu persis ketika segala sesuatunya menjadi sulit, ada satu yang paradoks, yaitu jumlah manusia tidak pernah berkurang. Justru ketakutan hari ini dunia itu adalah ketakutan mengenai kelaparan. Jadi itu satu posisi di mana justru menurut saya itu adalah sebuah opportunity. Di tengah-tengah kesulitan pun pasti ada kesempatan. Nah, kesempatan itu diambil oleh kedua, ya bukan milenial sih, tapi ya lumayan lah wajah-wajah mereka cukup milenial. Ya, silakan dari Bro David dulu. Oke, Pastor Riza. Hal yang menarik sebenarnya berawal dari ketika memasuki pandemik ini dan mulai terjadi kepanikan di masyarakat karena PSBB dan sebagainya. Kemudian saya dengan latar belakang 20 tahun di pasar modal, kemudian diskusi bersama Reynaldo yang beliau memang juga pengusaha muda, kita ngobrol-ngobrol, rasanya kita kalau diam aja ngeliat kondisi kayak gini kayak pasrah banget gitu ya. Jadi kami berpikir potensi apa yang bisa kita gali dari anak-anak muda, khususnya mungkin dalam hal ini anak-anak muda gereja gitu ya, dewasa muda. Nah, kami juga dapat informasi bahwa ada kemungkinan layoff, ada kemungkinan PHK dan sebagainya. Nah, untuk kami jauh lebih baik mengantisipasi, Pak Riza. Jadi kami jauh sebelum itu terjadi, kami sudah merintis, mengkonsepkan, kemudian kami coba realisasikan bertahap memang dengan modal seadanya. Tapi prinsipnya adalah kami rindu DME Farm ini sendiri bisa nanti ke depannya bisa jadi tempat yang memberikan kepada anak-anak muda menemukan potensi diri mereka gitu melalui satu budidaya ikan, kemudian dari sayuran hidroponik yang sebenarnya mudah dilakukan, modalnya juga relatif kecil, dan itu ternyata impact-nya baru dirasakan ketika kita masuk pandemik, keuangan keluarga mungkin terasa terpukul, dan yang nggak bisa dipungkiri akhirnya ujung-ujungnya tadi Pak Riza bilang urusan perut gitu ya. Dan inilah yang balik lagi kita kepada ketahanan pangan, Pak Riza. Jadi ini menarik sekali sebenarnya. Ya, Bro Renaldo, yang saya tahu bahwa tiba-tiba saja melalui Bro Renaldo ini tiba-tiba ada sebidang tanah yang tersedia, dan saya berterima kasih bahwa ini didedikasikan untuk banyak orang, untuk pelatihan, untuk pengembangan. Nah, pemikirannya apa? Oke. Shalom saudara-saudara, ya pemikirannya sebenarnya ini kami berdua sama Bro David itu sudah berencana 2 tahun yang lalu. Melihat karena kondisi perekonomian dari sisi bisnis itu sudah mulai berkurang. Nah, ternyata dengan ada impact daripada pandemik ini jauh lebih hebat lagi. Dan akhirnya saya berinisiatif sama Bro David langsung gerak. Terutama memang ada kesediaan lahan yang sudah siap pakai. Akhirnya kita bersosialisasi ke tempat-tempat yang memang mempunyai potensi di budaya ikan. Kita belajar di sana. Akhirnya 1 bulan ini kita persiapan, sampai sekarang pun kita sudah masuk ke 50% lah dalam tahap budidaya ikan ini. Kalau soal hidroponiknya juga justru hidroponik juga menarik kalau menurut saya. Kenapa?
Karena saya beberapa teman yang millennials gitu di pekarangan rumah yang cuman kecil, yang seharusnya itu adalah apartemen buat apa? Buat yang kecil gitu, tapi teras, mereka tanam di teras gitu dan mereka panen gitu. Padahal sesuatu yang sangat-sangat sederhana tetapi produktif. Gimana pemikirannya agar kita punya jemaat, punya database yang cukup besar dan bagaimana agar mereka tertarik. Nah, gimana tuh? Gini Pak Riza, kami pernah membuat satu simulasi, simulasi sederhana. Contoh mamanya jemaat kita terdiri dari katakanlah dari 200 sampai 400 kakak mamanya. Nah dari 400 kakak tersebut, kemudian ide dari DM Farm ini mungkin dengan bahasanya adalah kami titipkan beberapa plasma, mungkin contohnya pohon cabai gitu Pak Riza. Nah pohon cabai ini katakanlah 10 pohon cabai per keluarga kami titipkan, bibit dari kami, dan mereka tinggal merawat. Dan kalau kita lihat potensi pohon cabai itu sebenarnya kalau dia berbuah dirawat dengan baik itu bisa 1 kilo lebih. Satu pohon itu bisa produksi 1 sampai 2 kilo. Wow, per panennya. Per panennya. Panennya durasi? Nah durasinya itu bisa di kisaran 1,5 sampai 2 bulan. Wow, cepet ya. Cukup cepat sekarang. Nah, karena memang hibrida dan sebagainya ya. Ada kecanggihan di sisi pupuk dan sebagainya. Nah, katakanlah dalam 400 kakak ini kalau kita titipkan 10 bibit pohon cabai, ternyata angkanya jadi luar biasa. Kenapa 10 kali 400 jadi 4.000 pohon gitu ya. Ini mewakili seolah-olah kita punya tanah yang cukup besar. Padahal ini adalah potensi jemaat yang mungkin cuma punya teras-teras kecil. Nah, kontrakan kecil, kemudian nggak punya lahan belakang, nggak punya lahan depan. Tapi dengan 10 pohon cabai ini dikali 1 kilo saja per potensinya, kita punya potensi kali 4.000 berarti 4 ton kurang lebih. Nah 4 ton kalau kita anggap 10.000 harganya, karena sekarang kita 15.000 ya, 15.000 lah, 15.000 per kilo kali 4 ton kayaknya fantastis angkanya. Nah ini yang mungkin kita mau coba sharing kepada jemaat bahwa jangan anggap remeh sisi pertanian yang bisa kita garap dengan modal kecil, mungkin dengan aqua bekas, botol-botol aqua kita bisa rangkai menjadi rak-rak hidroponik sederhana. Itu yang justru akan menggerakkan sebenarnya. Akan menggerakkan karena Bro Ren, saya pernah dapat informasi seperti bisnis-bisnis unicorn yang kayak sekarang itu sebetulnya mereka adalah socialpreneur. Artinya mereka sebetulnya asalnya sosial, mereka kumpulkan UMKM sekarang menjadi Tokopedia. Jadi unicorn. Mereka sosial sebetulnya. Kumpulkan toko kecil, akhirnya menjadi Bukalapak. Itu adalah socialpreneur. Kita juga harus melihat ini sebagai opportunity bahwa dengan modal database daripada jemaat, di mana awalnya mungkin mereka merasa asing jadi petani di zaman milenial, di zaman digital. Kok kayaknya hidup mundur kayak 40 tahun begitu. Tetapi menurut saya justru ini sangat penting untuk mengantisipasi mengenai ketahanan pangan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga jumlah manusia akan terus bertambah. Jadi mungkin yang bertambah bukan hanya gadget, yang berubah bukan hanya handphone, smartphone, tetapi juga kita harus memikirkan bagaimana ketahanan pangan ini, sebagaimana Presiden kita Jokowi juga bahwa Indonesia harus punya ketahanan pangan, itu bukan bercandaan ternyata, itu sesuatu yang luar biasa. Tadi simulasi sudah diberikan oleh Bro David, gambaran bagaimana kalau DME Farm itu menitipkan 10 plasma baru cabai. Padahal kalau kita ngelihat kita ada di daerah selatan kota Jakarta, bukan selatan kota Jakarta betulnya,
di Jakarta bagian selatan gitu maksudnya. Jadi bukan Jakarta Selatan, tetapi mereka punya tanah yang 10 meter persegi, 50 meter persegi, halaman belakang, halaman samping. Karena saya pernah lihat Bro Renaldo, beberapa hari yang lalu ada satu Polres daerah Jawa Tengah begitu, di kantor Polres sampingnya nggak begitu besar, di situ ada kolam lele, di situ ada drum hidroponik gitu. Mungkin awalnya kita sekarang mengencourage, mengundang jemaat untuk ikut serta, karena nanti akhirnya semua jadi mandiri dan mungkin nanti jadi DMA Farm social trainer. Gimana visi ke depan? Ya. Kalau saya pribadi memang basic saya pun juga seorang bisnismen gitu, lebih ke jasa transportasi. Tapi memang pandemik ini sangat berasa sekali buat kami pengusaha-pengusaha jasa transportasi. Lalu saya terpikirkan gitu loh. Yang penting dalam situasi seperti ini, yang pertama adalah kemauan. Kemauan untuk menerima hal baru. Mungkin kaum seperti saya milenial ini bertani mungkin hal yang baru. Tapi setelah kita mendalami, setelah kita mempelajari bahwa itu mempunyai satu opportunity yang cukup luar biasa gitu. Tinggal bagaimana kita untuk menjalankan budidaya tersebut itu menjadi potensi yang sangat luar biasa. Ya, jadi kalau visi dari DMA Farm sendiri gimana nih untuk kedepannya dan apa action plan-nya agar yang 50% tadi yang Bro David cerita menjadi 100% dulu, atau 50% dengan berjalannya waktu berjalan bersama-sama dengan potensi yang ada? Kami memang berencana ini berjalan bersama-sama Pak Riza, karena memang kami melihat kita berlomba dengan waktu yang begitu cepat sekali. Dan kami melihat bahwa potensinya sudah ada, kita sudah lakukan analisa-analisa, kita sudah melakukan proses belajar juga ke petani-petani ikan, petani sayur gitu ya. Dan ini ilmu yang kita dapat, kita juga coba sharingkan di antara kita nih kelompok dewasa muda Sawangan, Elroy, kita sharingkan ke teman-teman dan kita mulai gerakan mereka untuk coba lakukan itu di rumah mereka masing-masing. Minimal kita jadi pionirnya gitu Pak Riza. Sehingga nanti ketika kita mulai hasilnya kita record, kita informasikan ke teman-teman jemaat, mudah-mudahan mereka berminat, mereka mendapatkan inspirasi sehingga mereka mau coba, karena memang seperti tadi Bro Ray bilang bahwa sektor transportasi kena imbas, sektor-sektor lain kena imbas. Tapi sektor yang menurut saya dari zaman, mungkin kita bahasanya dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang, sektor pertanian dan perikanan itu atau peternakan itu sektor yang cukup tahan. Karena ya tadi orang harus makan. Betul, konsumtif. Kalau saya hobi saya koi, nggak bisa dimakan. Kalau nila bisa dimakan, mojang bisa dimakan. Jadi begitu. Ya, puji Tuhan. Saya senang sekali hari ini kita bisa mendapatkan satu pemahaman yang sangat praktikal. Tapi maaf jemaat, teman-teman, program ini memang program hanya 20 menit. Dan kita sudah sampai di menit ke-15. Dan ada penyembahan tadi di awal, jadi sebetulnya kita harus akhiri. Tetapi untuk program ini saya akan lanjutkan minggu depan. Nah, minggu depan kita akan bahas bagaimana caranya agar semua kita mendapatkan opportunity yang sama dengan kemauan yang diubahkan. Mau kotor sedikitlah tangan ini, yang biasanya tangan ini ke mall, biasanya tangan ini ke kafe, biasanya tangan ini ke tempat-tempat nongkrong begitu. Kita sekarang kotor-kotoran sedikit dan nanti kita akan lihat stimulus-stimulus yang lain yang saya yakin itu akan menjadi jalan keluar secara praktikal untuk semua kita. Izinkan saya berdoa di akhir daripada program MRS Bertanya ini. Bapak, terima kasih yang Engkau berikan hikmat-hikmat yang baru, ide-ide yang baru, kreatif-kreatif yang baru. Dan kami berani melangkah untuk merubah, lentur, bisa beradaptasi dengan semua kondisi. Dan Tuhan sendiri yang memberkati kami. Amin. Diminum? Ini bukan pajangan, jadi bisa sekedar kita melepas dahaga. Puji Tuhan.